Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukrul Mahfud dan rekan saya Ismatul Maulanur akan menjawab pertanyaan UTS dalam bentuk video ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hormon yang berperan dalam organ reproduksi wanita. Di sini ada beberapa hormon yang berperan dalam organ reproduksi wanita. Di antaranya yaitu yang pertama, hormon progesteron. Hormon progesteron berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Pada saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur, hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Yang kedua yaitu hormon estrogen. Hormon estrogen ini berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termasuk perkembangan fungsi organ seksual dan memastikan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan. Hormon ini juga berperan dalam proses keluarnya ASI setelah persalinan, mengatur mood atau suasana hati. Penurunan produksi estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan, seperti menstruasi yang tidak teratur, vagina kering, suasana hati tak menentu, menopause, dan osteoporosis. Kemudian yaitu hormon testosteron. Kadar hormon testosteron yang terdapat pada tubuh wanita memang tidak sebanyak pada pria. Namun, hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita. Hormon testosteron berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Selanjutnya yaitu luteinizing hormone atau LH. LH pada wanita berfungsi untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Oleh karena itu, hormon ini juga berperan dalam masa pubertas. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Umumnya, hormon LH pada wanita akan meningkat saat menstruasi dan setelah menopause. Kadar LH terlalu tinggi dapat mengakibatkan masalah reproduksi. Selanjutnya, follicle stimulating hormone atau FSH. Sama halnya dengan hormon LH, FSH ini juga diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Kadar hormon FSH yang rendah menandakan bahwa wanita tidak mengalami ovulasi. Dan yang terakhir yaitu hormon oksitosin. Hormon oksitosin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak ini umumnya akan meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Ketika kadar hormon meningkat, rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan. Setelah melahirkan, oksitosin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ismatul Maula. Pada video ini saya akan kembali menjelaskan soal UTS dari nomor 2, yaitu bagaimana pengaruh dari hormon estrogen dan progesteron. Yang pertama adalah pengaruh khusus dari estrogen, menyebabkan penebalan dari endometrium sehingga ovum yang sudah dibuahi dapat berimplantasi, menyebabkan hipertrofi dari dinding uterus. Sedangkan pada progesteron menyebabkan penebalan dari endometrium sehingga ovum yang sudah dibuahi dapat berimplantasi, menyebabkan relaksasi. Selanjutnya, mengistirahatkan otot-otot polos. Pengaruh khusus dari hormon estrogen lainnya adalah hipertrofi dan juga hiperplasia otot-otot uterus, hipertrofi dan hiperplasia jaringan payudara termasuk sistem pembuluh. Progesteron menjaga peningkatan suhu basal ibu sehingga selanjutnya merangsang perkembangan sistem alveolar payudara. Lalu dengan hormon relaksin melembutkan atau mengendurkan jaringan ikat ligamen-ligamen dan otot-otot. Selanjutnya, secara umum, estrogen untuk sebutan hormon berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan karakteristik seksual wanita serta proses reproduksi. Secara umum, hormon
ini berperan membawa pesan atau instruksi dari suatu kelompok sel ke kelompok sel lain, mempengaruhi fungsi organ dan sel. Selanjutnya ada juga mengatur perkembangan dan metabolisme. Selanjutnya ada pada fungsi umum dari peran atau fungsi umum dari progesteron. Pada progesteron umumnya digunakan untuk berbagai tujuan seperti kontrasepsi, masalah menstruasi, pendarahan rahim, atau menebalnya dinding rahim secara abnormal. Beberapa cara lain untuk meningkatkan hormon progesteron adalah menjaga berat badan, mengurangi stres, olahraga, dan juga makan makanan yang bersumber progesteron seperti kacang-kacangan, brokoli, kembang kol, bayam, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu bagaimana sih proses tahapan siklus menstruasi itu sendiri. Wanita dewasa yang sehat dan tidak hamil tiap bulan mengeluarkan darah dari muara vagina selama 5-6 hari yang disebut dengan haid. Datangnya haid biasanya teratur, yaitu kurang lebih tiap 28 hari. Peristiwa haid berhubungan dengan darah yang keluar waktu haid berasal dari pendarahan dalam rongga rahim sebagai akibat terkelupasnya selaput lendir rahim. Tahapan menstruasi yang pertama adalah fase menstruasi. Fase menstruasi terjadi jika ovum tidak dibuahi sperma, sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan juga progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dan endometrium yang tidak disertai robek dan luruhnya endometrium sehingga terjadi pendarahan. Fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih 5 hari. Darah yang keluar selama menstruasi berkisar antara 50 sampai dengan 150 ml. Fase praovulasi. Fase praovulasi disebut juga dengan fase proliferasi. Hormon pembebas gonadotropin yang dikeluarkan hipotalamus akan memacu hipofise untuk mengeluarkan hormon FSH. FSH mengacu pematangan folikel dan merangsang folikel. Adanya estrogen menyebabkan pembentukan kembali atau proliferasi dinding endometrium. Peningkatan kadar estrogen menyebabkan serviks untuk mengeluarkan lendir yang bersifat basah. Lendir ini berfungsi untuk menetralkan suasana asam pada vagina sehingga mendukung kehidupan sel sperma. Yang ketiga adalah fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat pengeluaran FSH, kemudian hipofisa mengeluarkan LH. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan oosit sekunder dan folikel. Peristiwa ini disebut juga dengan fase ovulasi. Selanjutnya adalah fase pasca ovulasi. Fase ini berlangsung selama 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Folikel the graft atau folikel matang yang telah melepaskan oosit sekunder akan berkerut dan menjadi korpus luteum. Korpus luteum mengeluarkan hormon progesteron dan masih mengeluarkan hormon estrogen, namun tidak sebanyak ketika berbentuk folikel. Progesteron mendukung kerja estrogen untuk mempertebal dan menumbuhkan pembuluh-pembuluh darah pada endometrium serta mempersiapkan endometrium untuk menerima pelekatan embrio jika terjadi pembuahan atau kehamilan. Jika terjadi pembuahan, korpus luteum akan berubah menjadi korpus aldikan yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi lebih rendah. Keadaan ini menyebabkan keadaan menstruasi. Terima kasih, itulah penjawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya dan rekan saya, Syukrul Mahfud, yang dimana video ini adalah jawaban dari soal-soal ujian tengah semester dari mata kuliah biologi reproduksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.